Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung masih menelusuri aset-aset milik Harvey Mois yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan seluruh aset yang berkaitan dengan perkara korupsi timah akan ditelusuri, termasuk jet pribadi yang pernah dibeli tersangka Harvey Mois untuk anaknya. Sebelumnya, penyidik Jampitsus sudah menyita sejumlah aset milik Harvey Mois, di antaranya 2 unit mobil mewah Rolls-Royce warna hitam dan Mini Cooper S Countryman F60 warna merah dengan nomor polisi tertulis B883 SDW. Terbaru, Kejaksaan Agung kembali menyita mobil Toyota Velfire dan Lexus putih dan arloji mewah yang sedang diuji keasliannya. Menurut Kuntadi, penyidik masih memeriksa aset-aset tersebut. Setelah berproses, selanjutnya diserahkan ke Badan Pemulihan Aset Kejagung. Kuntadi mengatakan penyidik mencermati setiap informasi dalam menelusuri aset para tersangka, termasuk jet pribadi Harvey Mois yang pernah diunggah di media sosial. Selain aset Harvey Mois, penyidik juga menelusuri dan menyita aset-aset para tersangka korupsi timah lainnya seperti 2 kendaraan milik tersangka Robert Idarto, yakni Genix dan Mercedes. Penyitaan juga sudah dilakukan terhadap aset milik tersangka Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK. Dalam penggeledahan dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, penyidik menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan. Penyidik Jampitsus Kejagung telah menetapkan 16 orang tersangka perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, yakni Suwito Gunawan atau SG, selaku komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. MB Gunawan atau MBG, selaku direktur PT SIP, Tamron alias Aon, atau TN selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CPVIP. Hasan J atau HT selaku direktur utama CPVIP, Kuang Yung alias Buyung atau BY selaku mantan komisaris CPVIP, Ahmad Albani atau AA selaku manajer operasional tambang CPVIP. Kemudian Robert Idarto atau RI selaku direktur utama PT SBS, Rosalina atau RL selaku general manager PT TIN, Suparta atau SP selaku direktur utama PT RBT, Rachel Antriansyah atau RA selaku direktur pengembangan usaha PT RBT. Lalu Mokhtar Riza Palepi Tabrani atau MRPT selaku direktur utama PT Timah 2016 hingga 2011. Emil Erbindra atau ES selaku direktur keuangan PT Timah 2017 hingga 2018. Alwin Akbar atau ALW selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Timah. Helena Lim atau HLN selaku manajer PT Kiasi dan Harvey Mois atau HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Dalam kasus ini, penyidik juga menetapkan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan, Tony Tamsil alias Akhir atau TT. Di mana Pak? Diamankan mobil baru? Ya, mobil baru. Ya, penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan Pak?
Sudah yang disita. Velfire dan Ya, sudah disita. jadi disita. Sejak kapan Pak mungkin Pak? Ya baru semalam. Harta kekayaan Harvey Mois suami Sandra Dewi yang jadi tersangka korupsi timah, sahamnya merajalela. Inilah daftar harta kekayaan Harvey Mois suami Sandra Dewi yang jadi tersangka kasus korupsi timah. Suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022. Harvey Mois menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Rabu 27 Maret 2024. Lantas, berapa harta kekayaan Harvey Mois? Harvey Mois merupakan pengusaha yang berbisnis di bidang tambang di Bangka Belitung. Ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multi Harapan Utama. Tak hanya itu, Harvey kabarnya memiliki saham di 5 perusahaan tambang yakni PT Rufinet Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Beberapa waktu lalu, Harvey Mois dan anaknya sempat menjadi duta produk Ferrari Roma. Mereka nampak muncul sebagai salah satu brand ambassador perusahaan ternama tersebut. Saat itu Harvey dan putranya bersanding dengan Adam Levine dan Bahati Prince Loo sebagai duta untuk Amerika Serikat, serta Jung Ha-in mewakili lelaki single di Korea. Tak cuma menguasai batu bara, Harvey juga disebut menguasai pertambangan timah di Bangka Belitung. Ia dikabarkan sebagai pemain utama yang mengatur perusahaan penambangan timah mana yang bisa beroperasi. Wajar bila Harvey Mois bisa memanjakan keluarganya dengan harta melimpah. Bahkan ia memiliki rumah di Melbourne. Namun sayang, bisnisnya ini nampak tengah bermasalah. Pada 2020 lalu, Harvey diketahui memiliki jet pribadi. Kabar tersebut pun tak dibantah oleh sang istri. Namun ketika ditanya alasan jarang sekali berfoto di jet pribadi, Sandra Dewi mengaku bukanlah tipe orang yang seperti itu. Saya gak ikut campur urusan suami, kalau gue merasa bukan karakter gue aja sih yang kayak gitu. Di mobil ada, tapi jarang, kata Sandra Dewi.